Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Through Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Kondisi ini masuk akal. Mengapa pria yang muncul kemudian ingin membunuh Xiaoyan? Dan pria dengan pedang, apa yang dia katakan? Ada cara untuk dua orang dipromosikan pada saat yang bersamaan. Jika kamu membunuh semua orang yang dipromosikan pada level ini, kamu bisa mendapatkan pemberdayaan energi sihir. Xiaoyan memandang pria itu, dan nyala api naik di telapak tangannya. Dan wajah pria itu segera berubah saat melihat ini. Tuanku, tolong maafkan saya. Saya punya beberapa berita penting di sini, yang pasti akan sangat membantu tuanku. Pria itu tahu bahwa apa yang dia katakan barusan tidak cukup untuk membuat Xiaoyan menahannya. Setelah melancarkan dua serangan, Xiaoyan pasti akan membungkamnya. Mendengar ini, Xiaoyan menghentikan nyala api yang naik dari telapak tangannya dan menatap pria itu. Saya akan mendengarkan, kata Xiaoyan dengan dingin. Aku tahu ada mata air ajaib di lantai ini yang mengandung energi sihir yang kuat, yang setidaknya dapat meningkatkan pil ajaib menjadi 2 atau bahkan 3 baris. Jika kamu ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe, kamu harus mendapatkan energi iblis dalam jumlah besar yang memenuhi syarat. Pria itu menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata, mata air ajaib? Karena ada tempat seperti itu, mengapa kamu memilih untuk memburu orang lain di sini untuk mendapatkan energi sihir? Xiaoyan menatap pria itu dengan dingin dan bertanya lagi dengan suara yang dalam. Saat berbicara, nyala api di telapak tangan Xiaoyan naik lagi. Tunggu sebentar, tuanku. Saya juga ingin pergi, tetapi tempat itu ditempati oleh orang kuat dari langkah kelima yang membuat saya tidak berdaya. Pria itu berkata dengan senyum masam. Namun hati emasnya dikembalikan ke pria itu. Perilaku seperti itu sebenarnya akan membuat pria itu lebih berhati-hati. Karena tampaknya Xiaoyan sama sekali tidak menganggapnya serius. Pimpin jalannya, kata Xiaoyan dengan tenang. Pria itu mengambil hati, mengubahnya menjadi kekuatan abadi dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, lalu mengangguk dengan cepat. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan ini lebih lebar dari lapisan sebelumnya. Mengapa tidak ada monster di sini? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Monster? Apakah kamu berbicara tentang monster-monster yang dikikis oleh energi iblis? Pria itu bertanya dengan ragu. Xiaoyan sedikit mengernyit. Mungkinkah para pemimpin iblis yang dia bunuh sebelumnya tidak mendukung energi iblis dan terkikis oleh energi iblis? Berubah dari hilangnya kecerdasan dan vitalitas. Apa yang Anda katakan? Mereka semua manusia sebelumnya. Tentu saja, orang dewasa tidak tahu mereka yang memasuki menara pembantaian ini harus dapat tetap bersih di bawah energi sihir. Jika tidak, mereka akan diracuni oleh energi sihir. Tiriskan esensi hidup Anda, dan jadilah iblis yang hanya tahu cara membunuh. Iblis-iblis ini mengandung banyak energi iblis. Kami juga bertemu beberapa di lantai pertama. Jika kami bertemu mereka di lantai 2, mereka bukan iblis biasa. Pria itu menjelaskan perlahan sambil memimpin jalan. Misalnya, apakah ada sesuatu di sebelah kiri yang menuju ke arah kita? Kata Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok hitam tiba-tiba muncul di kabut abu-abu di sebelah kiri. Itu besar, dengan gigi dan cakar, dan mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam. Sepertinya kepalanya ditarik ke belakang. Pria itu segera berubah. Dia akan menembak ke belakang, tetapi Xiaoyan menendangnya langsung di belakangnya. Itu urusanmu, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Pria itu tersenyum kecut, tidak ada cara untuk mundur. Sepertinya satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan menggigit peluru.
Tubuh iblis telah dilipat ganda dan mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam menghadap pria itu untuk menggigitnya. Dan tatapan pria itu tetap. Bagaimanapun, dia juga orang yang kuat di langkah ketiga keabadian kaisar. Jika monster semacam ini benar-benar ingin bertarung, sama sekali tidak mungkin menjadi lawannya. Tuar. Gigi yang keras dan tajam menggigit pada tombak panjang yang ditusuk oleh pria itu. Suara emas dan besi yang bertabrakan meletus, dan lengan pria itu mendorong ke depan dengan keras. Tombak panjang itu menggoreskan percikan api pada giginya yang tajam, tetapi juga menusuk ke dalam mulutnya. Langsung kepalanya ditusuk. Awalnya mengira iblis akan berhenti di situ, tetapi tanpa diduga, iblis itu sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Terlepas dari tombak yang menembus bagian belakang kepala, di sepanjang lengan tombak yang ramping, cakar tajam dengan 5 jari seperti pisau baja meraung ke arah pria itu. Pria itu tidak punya pilihan selain mengirim tombak panjang itu menjauh dan mundur. Iblis tidak terburu-buru dan segera mencabut tombak panjang yang telah menembus dahinya dan tidak membuangnya, tetapi memegangnya di tangannya sendiri, membuat postur memegang senjata persis seperti pria sebelumnya. Bajingan ini sebenarnya memiliki kecerdasan untuk meniru orang lain. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam, dan tombak panjang muncul di tangannya lagi, dan sepertinya tombak panjang ini bahkan lebih kuat. Jelas ada roh senjata di senjata panjang ini. Bajingan, mati! Pria itu menggeram, dan bayangan senjata itu seperti hembusan angin dan hujan menutupi kepala iblis. Pada saat ini, Xiaoyan tidak jauh. Lengan disilangkan melihat dua pertempuran acuh tak acuh di antara keduanya. Namun setelah pria itu menjadi serius, iblis itu akhirnya jatuh di bawah tombaknya. Kepala iblis itu dipotong dan sebuah lubang besar langsung menembus dadanya. Bagaimanapun, dia adalah iblis tanpa banyak kebijaksanaan, mengandalkan sepenuhnya energi iblisnya untuk melawan manusia. Tetapi kekuatan iblis seperti itu sudah mengesankan. Setidaknya jika dia benar-benar dewa pertempuran, seperti Xiaoyan, jika dia tidak melakukannya, tidak memiliki kekuatan untuk memadukan avatarnya. Xiaoyan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menang di tangannya jika dia bertarung melawannya dengan tubuh aslinya. Adapun keabadian, iblis ini masih bisa ditangani. Tetapi jika menghadapi dewa pertarungan, saya khawatir bahkan dewa pertarungan bintang 9 harus bekerja keras untuk mengalahkannya. Setelah kepala iblis itu jatuh, sosoknya perlahan menghilang, lalu berubah menjadi pil ajaib. Pria itu masuk akal. Dia mengambil pil ajaib dan mengirimkannya ke Xiaoyan. Dia dianggap sebagai orang yang mengetahui urusan saat ini. Sayang sekali, semua monster ini harus abadi dan kuat. Xiaoyan menghela nafas, dan pria itu mengikuti perkataan Xiaoyan dan mengangguk dengan menyesal. Ya, sayang sekali. Tapi itu semua di sini untuk warisan, dan itu adalah pilihanku sendiri untuk mati di sini. Pria itu berkata. Xiaoyan tidak berbicara dan terus terbang ke depan, bergumam sambil terbang. Tidak mengherankan bahwa tidak ada cincin. Hal yang sama berlaku untuk setan-setan sebelumnya. Kemana perginya cincin-cincin mereka? Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru kemudian dia mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Sayang sekali, tidak disayangkan bahwa orang-orang kuat ini jatuh di sini. Tetapi sangat disayangkan bahwa setan-setan ini tidak mengetahui bahwa ada sebuah cincin. Dia berpikir bahwa Xiaoyan berbeda dari yang lain dan memiliki hati yang welas asih. Tapi sekarang, sepertinya dia benar-benar kewalahan. Tak apa-apa berubah menjadi iblis setelah kematian, tetapi dia masih harus mengkhawatirkan cincin orang lain. Sebelum dia hidup, ini sepertinya lebih seperti iblis daripada iblis. Pria itu juga lebih berhati-hati terhadap Xiaoyan
dan bahkan berencana untuk mendedikasikan cincinnya untuk Xiaoyan terlebih dahulu. Jika Anda menyesalinya dan melewatkan sumpahnya, karena sumpah itu memberikannya, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Meskipun ada banyak harta yang tersimpan di dalam cincin dalam hidupnya, dibandingkan dengan kehidupannya sendiri saat ini, benda-benda di dalam cincin itu bukanlah apa-apa. Yang terpenting adalah keluar dan mengambilnya kembali nanti. Dua orang berada di depan satu sama lain, pria itu di depan dan Xiaoyan di belakang. Bagaimanapun jika ada bahaya, dia akan pergi dulu. Pria itu tidak berdaya, dia hanya berjanji untuk memimpin. Tapi sekarang bagus, dia langsung menjadi kuda poni Xiaoyan. Dia harus melakukan semua pekerjaan kotor. Jika Xiaoyan tidak senang, dia mungkin akan dibantai kapan saja. Lagi pula, dia juga pembangkit tenaga abadi di langkah ketiga keabadian Kaisar. Terlalu memalukan baginya untuk ditempatkan di dunia di mana bintang tidak bisa disembah sebagai dewa dan Buddha. Saat pria itu tersenyum kecut, setelah berjalan beberapa ratus kaki ke depan, beberapa cahaya dingin meraung dari segala arah. Mata pria itu langsung membeku dan dia mencabut tombaknya. Kekuatan abadi melonjak dari tubuhnya dan tombak itu memblokir serangan seperti bayangan dan pergi. Saat berikutnya, ada 3 sosok melesat ke arah pria itu dari arah yang berbeda. Dan mata pria itu tiba-tiba tenggelam. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia berpikir mengapa mereka semua datang ke arahnya. Jika berbicara secara logis, orang-orang ini akan menjadi seperti dia sebelumnya. Dengan begitu, Xiaoyan akan dianggap sebagai kesemek yang lembut. Biasanya kesemek lunak terlebih dahulu. Ketika pria itu menoleh untuk melihat, dia menyadari bahwa Xiaoyan telah menghilang di beberapa titik. Pria itu memiliki garis hitam di seluruh kepalanya, dan 3 sosok mendekat, dan serangan sengit itu segera menyelimutinya. 1 langkah kedua, 2 langkah pertama, beraninya kau membuat kesalahan dengan tingkat kekuatan ini. Dia tidak tahu kemana Xiaoyan menghilang, tapi untuk saat ini, dia masih harus berurusan dengan mereka bertiga terlebih dahulu. Itu abadi, tetapi kekuatannya tidak kuat, dan yang terkuat hanyalah langkah kedua. Tidak sulit bagi langkah ketiga pria itu untuk menghadapi 3 orang. Tentu saja, mereka berani mengambil tindakan terhadap pria di langkah ketiga. Sama seperti pria berurusan dengan Xiaoyan sebelumnya. Mereka telah mengatur permainan di sini sebelumnya. Formasi pembunuh kutukan cahaya suci. Saya melihat sosok ketiganya sedikit gemetar dan bentuk tangan mereka berubah dengan cepat. Susunan cahaya mengembun di atas kepala pria dan bekas cahaya yang sangat menyilaukan menyelimuti pria itu sesaat dan seberkas cahaya menembus sosok pria itu dalam sekejap. Susunan cahaya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang ekstrim, seolah ingin menghancurkan pria itu secara langsung. Susunan cahaya berputar dan ribuan sinar menyapu dengan liar. Jelas, sudah terlambat bagi pria itu untuk menghindar pada saat ini. Sinar cahaya yang penuh dengan kekuatan penghancur sepertinya menguapkan kulit dan daging pria itu. Dan pria di bawah susunan cahaya meledak menjadi jeritan yang sangat menyakitkan. Setelah sekian lama, perlahan menghilang, sosok pria itu bergoyang. Tidak ada 1 inci pun kulit yang utuh di tubuhnya. Seluruh orang tampaknya terjebak seperti kulitnya terkelupas. Daging dan darahnya menjadi hitam pekat, dan orang bahkan bisa melihat jantung emas yang berdetak di bawah daging dan darah. Tapi kekuatan pemulihan yang kuat dari keabadian diperbaiki dengan kecepatan yang menghancurkan, dan seluruh tubuh pria itu penuh dengan asap putih. Secara alami, mereka bertiga tidak akan memberi pria itu waktu untuk pulih. Dan 3 tali ringan itu meraung ke arah pria itu, mengikuti tubuh pria itu dengan erat. Tali ringan itu sepertinya mengandung racun yang mencegah pemulihan, menyebabkan pria itu menjerit kesakitan lagi. Suara pria berlumuran darah. Di antara ketiganya, sosok langkah kedua yang paling kuat telah mencondongkan tubuh.
memegang pedang panjang yang terbungkus kekuatan abadi dan menusuk ke arah jantung pria itu. Selama hatinya hancur, kekuatan pria itu akan turun dari langkah ketiga ke langkah kedua, dan dia tidak akan lagi menjadi lawan dari mereka bertiga. Pria yang menjarah memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menang. Begitu dia pulih, tidak akan mudah menghadapi pria kuat di langkah ketiga. Pria yang diikat dengan tali ringan juga tidak bisa bergerak dan akan dikepung sampai mati oleh 3 orang. Seorang penguasa raksasa datang dari jauh. Pada saat itu memblokir pedang yang akan menusuk jantung pria itu. Penggaris berat memblokirnya dengan kuat. Pria dengan pedang mengubah kulitnya, melangkah mundur dan melihat ke arah dari mana penguasa raksasa itu berasal. Xiaoyan berjalan dari sana dengan tidak tergesa-gesa, berjalan keluar dari kabut abu-abu. Kekuatanmu pada langkah ketiga ini agak lemah. Suara Xiaoyan terdengar pelan. Mereka bertiga memandang Xiaoyan serempak, hampir berkata serempak. Dewa pertempuran? Kigo, pergi dan bunuh dia. Setelah selesai berbicara, sosok pria bernama Kigo melompat keluar. Melangkah maju dengan telapak kakinya sangat cepat dan mengangkat tangannya untuk menampar Xiaoyan dengan telapak tangan yang berisi kekuatan abadi. Dengan telapak tangan raksasa setinggi ratusan kaki di udara, Kigo memandang Xiaoyan dengan dingin. Dengan ekspresi menghina di wajahnya, itu bukan karena dia sombong, tetapi sebagai makhluk abadi, dia secara alami memandang rendah dewa pertempuran. Tidak peduli berapa banyak bintang Xiaoyan, yang abadi semuanya bisa dihancurkan. Pada saat ini, pria yang diikat oleh tali ringan mendengar percakapan beberapa orang. Reaksinya hampir persis sama dengan ketika mereka melihat Xiaoyan, dan dia akan dikenang oleh semangat juang Xiaoyan. Misalnya, pria bernama Kigo yang sedang bergegas menuju Xiaoyan saat ini. Melihat bahwa ketika telapak tangan raksasa setinggi 100 kaki jatuh, sosok Xiaoyan tidak mengelak sama sekali, dan guntur hitam melonjak langsung ke arahnya. Mencari kematian! Kigo mendengus dingin. Setidaknya telapak tangannya ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh dewa pertempuran. Dan Kigo cukup percaya diri untuk membunuh Xiaoyan yang tidak mengelak secara langsung. Melihat sosok Xiaoyan mendekati telapak tangan raksasa, dia tiba-tiba bergerak, menembus langsung melalui telapak tangan raksasanya. Dan dalam sekejap mata, dia berada di depan Kigo, yang terakhir bahkan tidak bereaksi. Kepalan tangan Xiaoyan diarahkan ke arah Kigo. Duar! Terdengar suara keras, meskipun Kigo meningkatkan kekuatan abadinya untuk bertahan saat kepalan tangan Xiaoyan jatuh, itu masih terlambat. Saya melihat dada Kigo benar-benar cekung, bola matanya menonjol dan seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang rusak menyembur keluar. Dengan satu pukulan, meskipun sosok Kigo tidak meledak secara langsung, hampir semua tulang di tubuhnya patah dan 90% dari seluruh tubuhnya hancur, dan dia membentur tanah dengan keras seperti genangan lumpur. Tiba-tiba pupil dari dua lainnya menyusut dan menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat gemetar. Hanya sudut mulut pria yang diikat oleh tali ringan yang terangkat sedikit. Dia merasa sedikit bersalah sebelumnya, tapi sekarang dia begitu senang bahwa dia dan Xiaoyan bukan hubungan yang bermusuhan. Dia bukan dewa perang. Pria di langkah kedua berseru, dan setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat menembak ke belakang. Dia ingin melarikan diri. Hanya saja sayap bela diri di belakang Xiaoyan bergetar, dan sosoknya berubah menjadi bayangan. Muncul tepat di depan pria yang menembak ke belakang. Tidak peduli seberapa cepat dia mundur, Xiaoyan tepat di depannya. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memprovokasi monster seperti Xiaoyan. Satu pukulan hampir membunuh seorang keabadian. Meskipun pria itu tidak tahu apa kekuatan Xiaoyan, tapi pukulan itu membuat pikiran pria itu berkelebat. Setidaknya langkah kelima. Tidak, itu mungkin langkah keenam.
lebih kuat dari orang aneh dari musim semi ajaib itu. Jika kamu masih melarikan diri, nasibmu akan sama. Suara dingin dan tegas Yoyen keluar. Saat suara itu keluar, itu seperti petir di benak pria itu, dan dia segera berhenti tanpa ragu sedikit pun.